Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, akhirnya angkat bicara dan memberikan respons resmi yang sangat dinantikan oleh publik terkait tantangan yang sebelumnya telah dilontarkan secara terbuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di mana respons resmi dan lengkap tersebut kemudian disampaikan secara langsung melalui akun media sosial resmi milik Gubernur Deddy Mulyadi pada hari Sabtu tanggal 11 April, dan dalam pernyataan resmi yang panjang dan penuh dengan muatan empati serta kerendahan hati yang ia sampaikan itu, Deddy Mulyadi dengan tegas dan lugas menegaskan bahwa selama ini dirinya sama sekali tidak pernah memiliki niat ataupun keinginan sekecil apapun untuk membandingkan kondisi, capaian, dan progres pembangunan yang ada dan sedang berlangsung di Jawa Barat dengan kondisi, capaian, dan progres pembangunan yang ada dan sedang berlangsung di Kalimantan Barat, karena menurutnya fokus utama yang selalu ia jaga, ia pegang teguh, dan ia jadikan sebagai kompas utama. Dalam setiap langkah kepemimpinannya sejak pertama kali ia resmi dilantik dan mengemban amanah sebagai Gubernur Jawa Barat adalah bagaimana caranya untuk terus mengoptimalkan, memaksimalkan, dan mendayagunakan seluruh potensi besar yang dimiliki oleh daerah yang saat ini ia pimpin yakni Provinsi Jawa Barat dengan segala kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, potensi ekonomi, dan berbagai keunggulan komparatif lainnya yang ada di dalamnya demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat. Dan dalam pernyataannya yang disampaikan melalui media sosial itu, ia juga dengan penuh ketulusan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang selama ini telah mendoakannya serta dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan mendalam kepada seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Apabila berbagai program unggulan, kegiatan, dan capaian pembangunan yang telah dan sedang dilakukan di Jawa Barat selama kepemimpinannya dianggap atau dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk perbandingan yang menyinggung perasaan, melukai harga diri, maupun mencederai semangat masyarakat maupun jajaran pemerintah yang ada di Kalimantan Barat, dengan mengatakan secara langsung dan jelas melalui tulisannya di platform media sosial bahwa, terima kasih atas doa yang tercurah dan untuk seluruh stakeholder di Provinsi Kalimantan Barat, kami mohon maaf, karena selama ini kami hanya memaksimalkan potensi pembangunan yang ada di daerah kami tanpa maksud memperbandingkan, dan pernyataan yang syarat dengan nilai kesantunan, kerendahan hati, serta semangat persaudaraan antar daerah ini langsung mendapat perhatian yang sangat luas dari publik luas, para pengamat politik dan pemerintahan, serta jutaan warganet yang memang sejak jauh hari sudah turut memantau dengan seksama setiap perkembangan dari polemik yang terjadi antara kedua pemimpin daerah yang cukup berpengaruh tersebut, di mana polemik yang kemudian menghangat dan menyedot perhatian publik nasional ini sejatinya bermula dari aktivitas warganet di berbagai platform media sosial populer seperti Instagram, Twitter atau X, Facebook, TikTok, dan berbagai platform lainnya yang mulai ramai memperbandingkan kondisi nyata pembangunan infrastruktur, program sosial, inovasi kebijakan, dan berbagai capaian positif lainnya yang berhasil diraih oleh Jawa Barat di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi dengan kondisi pembangunan yang ada di Kalimantan Barat, di mana perbandingan yang dilakukan secara masif oleh warganet tersebut kemudian memancing reaksi keras dan emosional dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan yang merasa bahwa perbandingan tersebut sama sekali tidak adil, tidak bijaksana, dan tidak bisa dikatakan sebagai perbandingan yang apple to apple mengingat perbedaan yang sangat signifikan dan mencolok antara kedua provinsi tersebut baik dari segi luas wilayah yang sangat berbeda jauh, jumlah penduduk yang tidak sebanding, kondisi geografis yang sangat berbeda dan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda pula, tingkat kepadatan infrastruktur dasar yang sudah ada sebelumnya, maupun kemampuan fiskal daerah masing-masing yang tentu saja sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang sudah ada sejak lama dan tidak bisa begitu saja diubah dalam waktu singkat. Di mana Krisantus bahkan sempat melontarkan sebuah tantangan yang sangat menghebohkan dan langsung viral di berbagai platform media sosial. Dengan mengatakan secara gamblang bahwa apabila memang ada yang bisa membangun Kalimantan Barat hanya dengan menggunakan anggaran sebesar 6 triliun rupiah saja maka ia dengan segala kerendahan hatinya bersedia untuk mencium lutut orang tersebut sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan yang tulus, sebuah pernyataan yang kemudian langsung viral, menjadi trending topik di berbagai platform media sosial, dan menjadi perbincangan yang sangat hangat di berbagai media serta menarik perhatian banyak kalangan termasuk para pengamat politik senior, pakar tata kelola pemerintahan daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen publik lainnya yang memiliki kepedulian terhadap dinamika pembangunan daerah di Indonesia, dan merespon semua dinamika yang terus berkembang dengan cepat tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sangat akrab dan populer disapa dengan panggilan hangat Kang Deddy Mulyadi atau yang biasa disingkat dengan akronim KDM itu kemudian dengan penuh kebijaksanaan memilih untuk mengambil sikap yang sangat elegan, dewasa, dan penuh dengan semangat persatuan dengan tidak membalas tantangan tersebut secara provokatif, emosional, ataupun dengan cara-cara yang berpotensi memperuncing situasi dan memperkeruh suasana yang sudah cukup panas, melainkan justru memilih untuk menyampaikan sebuah klarifikasi yang sangat santun, penuh dengan empati yang mendalam, dan syarat dengan semangat kebersamaan sebagai sesama pemimpin daerah yang sama-sama memiliki tanggung
Jawab besar untuk mensejahterakan rakyat di daerahnya masing-masing, di mana ia juga menambahkan dalam pernyataannya yang cukup panjang itu bahwa setiap langkah konkret, program inovatif, dan berbagai kegiatan pembangunan yang selama ini ia lakukan, ia gagas, ia rancang, dan ia jalankan di Provinsi Jawa Barat semata-mata adalah sebagai bentuk kontribusi nyata yang berasal dari pemikiran jernih, gagasan segar, inovasi tanpa henti, dan kreativitas yang ia curahkan sepenuh hati untuk kemajuan, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat dari Sabang sampai Merauke. Dan semua program dan kegiatan pembangunan tersebut ia lakukan dan ia jalankan semata-mata dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala daerah yang memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral yang sangat besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan daerah yang dipimpinnya tanpa sedikit pun ada niat tersembunyi, agenda terselubung, ataupun keinginan untuk membandingkan ataupun untuk dibandingkan dengan daerah lain manapun yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Karena ia sangat memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia ini memiliki karakteristik uniknya masing-masing, memiliki tantangan spesifiknya sendiri-sendiri, memiliki peluang dan potensi yang berbeda-beda, serta memiliki persoalan fiskal yang berbeda-beda pula yang tentunya tidak bisa disamakan, disetarakan, ataupun diperbandingkan begitu saja antara satu daerah dengan daerah lainnya tanpa mempertimbangkan konteks dan latar belakang yang melingkupinya secara komprehensif dan menyeluruh. Dan secara khusus dengan nada yang sangat tulus dan bersahabat ia juga menyampaikan ucapan terima kasih yang hangat kepada Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan atas tantangan yang telah dilontarkan seraya sekali lagi dengan penuh kerendahan hati menegaskan permintaan maafnya dengan mengucapkan secara langsung dan jelas bahwa, buat Bapak Wagub Kalbar, saya mengucapkan terima kasih atas tantangannya, mohon maaf, saya selama ini melaksanakan kegiatan pembangunan di Jawa Barat tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain. Kami juga memahami setiap daerah punya tantangannya sendiri-sendiri dan persoalan fiskal. Sebuah pernyataan yang langsung dinilai oleh banyak pihak dari berbagai kalangan sebagai sikap yang sangat bijaksana, matang, dan mencerminkan kedewasaan yang tinggi dalam berpolitik serta dalam mengelola dinamika hubungan antar daerah yang kadangkala bisa menjadi sangat sensitif dan berpotensi memunculkan gesekan yang tidak perlu di antara daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan lebih jauh dan lebih dalam dari itu semua, Deddy Mulyadi juga secara terbuka dan jujur mengaku bahwa ia sangat memahami betapa besar, betapa kompleks, dan betapa beratnya berbagai tantangan multidimensi yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh daerah-daerah yang memiliki luas wilayah sebesar Kalimantan Barat dengan segala keterbatasan fiskal yang ada dan yang sudah menjadi tantangan struktural sejak lama. Karena memang secara faktual dan berdasarkan data yang ada Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi terluas di seluruh Indonesia dengan luas wilayah yang jauh melampaui dan sangat berbeda dengan luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Namun di sisi lain secara bersamaan Kalimantan Barat memiliki pendapatan daerah yang jauh lebih terbatas dan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Jawa Barat yang notabene merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di seluruh Indonesia dan memiliki basis ekonomi yang jauh lebih kuat, lebih beragam, lebih dinamis, dan lebih berkembang dengan dukungan berbagai sektor industri, perdagangan, pertanian, pariwisata, dan berbagai sektor ekonomi lainnya yang sudah terbangun dengan baik selama bertahun-tahun. Sehingga perbandingan antara kedua provinsi yang sangat berbeda kondisinya ini memang dari awal sejatinya tidaklah tepat, tidaklah relevan, dan tidaklah adil untuk dilakukan karena kondisi objektif dan konteks yang sangat berbeda jauh antara keduanya dari berbagai aspek yang ada. Dan atas dasar pemahaman yang mendalam dan penuh empati itulah Deddy Mulyadi sekali lagi dengan tulus dan ikhlas menyampaikan permohonan maaf yang dalam apabila segala program unggulan, terobosan kebijakan, dan capaian pembangunan yang telah dilakukan di Jawa Barat selama masa kepemimpinannya dinilai dan dirasakan oleh pihak manapun sebagai sesuatu yang menyinggung, melukai, ataupun mencederai perasaan daerah lain. Dengan mengucapkan pernyataan penutup yang sangat bermakna bahwa, kami juga memahami betapa beratnya daerah-daerah dengan luas yang seluas Kalbar, dengan keterbatasan fiskal. Saya juga mohon maaf apabila yang dilakukan di Jawa Barat menyinggung daerah lain. Dan pernyataan penutup yang penuh dengan empati tulus, kerendahan hati yang nyata, semangat persaudaraan yang kuat, serta nilai-nilai kenegarawanan yang tinggi ini pun kemudian mendapat sambutan yang sangat positif dari banyak kalangan yang menilai bahwa Deddy Mulyadi telah berhasil menunjukkan sikap kenegarawanan sejati yang patut diapresiasi dan dijadikan contoh dalam respon sebuah polemik publik yang berpotensi meruncing menjadi konflik antar daerah yang tidak produktif, tidak konstruktif, dan tidak memberikan manfaat apapun bagi masyarakat di kedua provinsi tersebut maupun bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang besar ini secara keseluruhan. Karena pada akhirnya semua pemimpin daerah di Indonesia ini sejatinya memiliki tujuan yang sama yaitu membangun daerahnya masing-masing, mensejahterakan rakyatnya masing-masing, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama mereka cintai dan sama-sama mereka perjuangkan dengan segala daya upaya yang ada sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang mereka pimpin.